Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang senantiasa rutin, rajin dan tekun mengikuti sarapan GKI Kediri. Bapak Ibu, ini hari pertama kita memasuki masa puasa dalam rangka Prapaskah. Maka sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh memasuki masa puasa dalam rangkaian Prapaskah ini. Maka untuk mengawali masa ini, kami hendak merenungkan firman Tuhan dan kami bersyukur untuk tuntunan firman Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema memilih pemimpin bukan penguasa. Diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Bapak dan Saudara, tahu bedanya pemimpin dan penguasa? Bagi saya, pemimpin adalah ia yang sadar jabatan itu adalah anugerah yang dipercayakan untuk mendatangkan kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan untuk semua yang dipimpinnya. Sebaliknya, kalau penguasa adalah ia yang menghalalkan segala cara demi bisa berkuasa untuk kepentingan diri, kelompoknya, bahkan keluarga. Dari sini kita bisa bayangkan apa jadinya Indonesia jika dipimpin oleh penguasa yang cuma ingin berkuasa, bukan seorang pemimpin yang berasal dari rakyat dan mau melayani rakyat. Ketika Yohanes dan Yakobus memperebutkan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus saat dimuliakan nanti, Yesus mengingatkan nilai dan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu mau menjadi hamba untuk semua. Itu berarti siapapun yang ingin berkuasa haruslah menjadi pemimpin yang melayani. Hal ini merujuk pada apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri ketika ia yang maha kuasa justru memilih menjadi hamba. Ketika ia seharusnya dilayani tapi memilih untuk melayani. Ia yang bisa meminta semua orang untuk berkorban, tapi Yesus sendiri memilih mengorbankan dirinya. Itulah keteladanan dan kualitas yang seharusnya juga dimiliki oleh setiap kita yang menyebut diri sebagai murid Kristus. Tapi di saat yang sama, kita bisa menjadikannya sebagai acuan atau panduan untuk menilai seseorang layak disebut sebagai pemimpin. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, hari ini kita merayakan pesta demokrasi. Satu suara kita menentukan 5 tahun masa depan Indonesia. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang paling tidak bisa menjadi acuan kita untuk menentukan pilihan. Yang pertama, pilihlah pemimpin, bukan penguasa. Pemimpin itu berasal dari rakyat, dekat dengan rakyat, mau dengar suara rakyat, dan punya rekam jejak melayani rakyat. 2, pemimpin adalah orang yang tegak lurus pada hukum dan konstitusi, bukan penguasa yang berani memainkan hukum dan konstitusi demi kepentingan pribadi atau keluarga. Yang ketiga, karena mau melayani, pemimpin seharusnya punya rekam jejak untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua orang bisa berseru lawan korupsi, tapi tidak semua punya bukti melawan korupsi. Bahkan ada kok yang lahir justru dari proses korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, hati pemimpin ada pada rakyat.
sehingga tidak mungkin ia punya niat jahat untuk memainkan politik identitas hanya agar mendapat dukungan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemilu itu bukan hanya soal memilih siapa yang bercita-cita melanjutkan pembangunan atau menawarkan perubahan. Pemilu adalah soal memilih siapa yang layak untuk memimpin Indonesia, yaitu mereka, yaitu ia yang mau melayani rakyat dan tidak menghalalkan segala cara hanya untuk berkuasa. Kiranya peringatan Rabu Abu yang bersamaan dengan pemilu ini membuat setiap kita hidup dalam komitmen dan aksi pertobatan. Dan hari ini pertobatan dimulai dengan memilih pemimpin yang melayani, bukan penguasa yang gila kekuasaan. Amin. Bapak, Ibu, mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memasuki masa puasa dalam rangkaian Prapaskah ini. Kiranya ini menjadi awal bagi kami untuk hidup di dalam pertobatan, mengalami pembaharuan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami pagi ini pun hendak berdoa secara khusus untuk pelaksanaan pemilu hari ini. Tuhan, kami yakin bahwa melalui pemilu Engkau berkehendak untuk menetapkan siapa pemimpin yang layak untuk memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Maka jauhkanlah pemilu tahun ini dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam kecurangan, supaya pemilu bisa dilakukan dengan adil, jujur, terbuka. Berkatilah para penyelenggara pemilu supaya mereka bertanggung jawab bukan hanya kepada bangsa Indonesia, tapi kepada Tuhan yang mempercayakan tugas untuk melaksanakan pemilu ini. Tuhan juga jauhkanlah dari segala niat jahat, tindak curangan, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dari antara para penyelenggara, bahkan mereka yang berkompetisi, supaya pemilu ini benar-benar bisa memilih pemimpin yang layak bagi Indonesia. Maka Tuhan, jagailah bangsa kami Indonesia. Siapapun pemimpin yang terpilih, itu yang dikehendaki oleh Allah. Namun biarlah pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang lahir dari hasil, dari proses yang baik, yang sebagaimana mestinya berjalan, sehingga pemilu tahun ini boleh mendatangkan kebaikan untuk Indonesia di beberapa tahun ke depan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, semakin berkembang, bertumbuh, dan menjadi bangsa yang kuat di hari-hari depan. Kami siap untuk mengawali hari ini, kami siap untuk memilih dalam pemilu di hari ini. Hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan menolong kami, sehingga kami boleh memilih dengan tepat, bukan serampangan. Berkati ya Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan masa puasa yang akan kami jalani. Tuhan akan menolong dan menopang kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas panjang hari ini. Jangan lupa untuk memilih dalam pemilu, dan pilihlah pemimpin yang bijak, yang bertanggung jawab, dan biarlah setiap pilihan kita pun juga bisa dipertanggungjawabkan nanti di tahun-tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.